Tiba-tiba bocil ini lihat ada benda aneh. Sepertinya itu adalah bom granat. Lalu dia mencoba menarik tali pengamannya. Si penjaga pantai langsung berlari mendekatinya. Bomnya langsung diambil dan langsung dilempar ke laut. Ternyata itu adalah bom aktif dan langsung meledak di air. Semua orang di sana menjadi panik. Si bocil pun histeris. Si penjaga pantai bilang, "Tenang, semuanya sudah aman kok." Ternyata ada cerita selanjutnya nih. Si bocil cowok ini juga menemukan bom granat. Wah, gimana nih sekarang? Si penjaga pantai langsung gerak cepat. Dia minta si bocil untuk tenang saat dia mengambil bomnya dengan hati-hati. Lalu ditaruhlah di pasir. Syukurnya bomnya nggak meledak. Teman-temannya pun langsung datang ke TKP. Semua orang langsung dievakuasi ke tempat yang aman. Kenapa gaun pengantin anaknya malah ditarik sang ayah? Ceritanya ibunya telah lama meninggal saat dia masih kecil. Ayahnya mulai berubah dan melarang dia naik mobil. Si bocil melihat ada gaun bagus karena kebesaran, lalu dia potong supaya bisa dipakai. Ternyata gaun itu adalah hadiah buat orang lain. Sang ayah marah sekali, lalu meninggalkan dia selama 25 tahun. Tiba-tiba sang ayah muncul kembali di pernikahan anaknya. Sekarang dia telah menjadi gelandangan. Langsung saja dia diusir oleh anaknya. Lalu dia menemukan surat di tanah. Isinya membuatnya kaget. Ternyata dulu sang ayah bangkrut karena mengobati biaya ibunya. Dia mesti kerja apapun hingga menjadi supir pribadi bos orang kaya yang galak yang minta ampun dan melarang anaknya untuk naik mobil. Ternyata gaun yang dulu dipotongnya punya istri si bos. Harganya memang mahal sekali. Karena sudah dipotong, sang ayah malah dipenjarakan. Makanya dia mesti berpisah dengan anaknya. Si anak langsung berlari mencari sang ayah sambil minta sang ayah untuk menuntunnya di pelaminan. Kalau kamu sayang ayah, kamu langsung peluk dia ya. Si bocil terlihat senang dijemput ibunya dari sekolah. Mobilnya pun dipenuhi rupa-rupa hiasan. Si bocil terlihat sangat senang. Si ibu bekerja sebagai supir taksi dengan rajinnya. Kali ini si bocil heran, ibunya kok belum datang juga ya? Ternyata si ibu sibuk mengganti ban mobilnya karena bannya pecah. Si ibu lalu pergi ke pantai dan mulai mendekor mobilnya kembali. Si bocil terlihat kesal saat ibunya datang. Si ibu lalu membukakan pintu mobil yang dipenuhi pasir pantai. Sekarang si bocil sudah menjadi pemuda dewasa. Dia bawain tiket nonton buat si ibu. Si ibu segera memeluk anaknya setelah lama tidak bertemu. Buat kamu yang sayang ibu, klik like dulu ya. Si ayah sengaja memotong permen yang sedang dimakan si bocil. Dia lakukan itu supaya cepat habis, supaya si bocil yang menang. Habis itu saat lomba minum, si ayah malah minumin punya si bocil. Lagi-lagi si bocil yang menang. Akhirnya si bocil sambil tutup mata akan memilih hadiah. Si bocil malah pilih permen kecil. Langsung saja si ayah tukerin dengan permen yang banyak. Si bocil terlihat sedang kegirangan. Si ayah mengalah biar bisa melihat senyum anaknya. Kalau kamu sayang ayah, subscribe dan like dulu ya. Sepertinya gadis ini lagi beruntung nih. Dia tiba-tiba nemuin uang di jalan. Di depannya ada yang lagi jualan es krim. Boleh juga pikirnya. Belum juga sempat dimakan, tiba-tiba ada bocil di sebelahnya yang sepertinya pengen juga. Karena kasihan, lalu dikasihlah es krimnya pada si bocil. Si penjual lalu merasa tergugah, langsung dia dikasih satu es krim gratis. Tapi sayangnya belum ada yang ngasih like pada si gadis baik hati ini. Cowok super ini bisa mengeluarkan banyak air dari mulutnya. Air mancurnya terus keluar dari mulutnya tanpa bisa berhenti. Setiap dia buka mulut, air mancur itu langsung keluar dari mulutnya. Dia juga sudah terbiasa mencuci tangannya pakai air dari mulutnya itu. Air mancur mulutnya juga bisa dipakai untuk mencuci mobil, membantu tetangganya yang lagi nyuci motor, sekalian bantu temannya yang mau keramas. Wah, kamu pernah lihat nggak cowok super seperti ini? Ada saja nih bocil, dia ambil kodok dari akuarium buat dibawa pulang pakai tas. Supaya pas dia langsung bawa 2 kodok, biar ada teman pikirnya. Saking sayangnya sama si kodok, dia makan es krim sambil pegang kodok itu. Malah kodok yang dijilat. Suatu saat dia nangis di jalanan, dia ngusap matanya. Malah pakai kodoknya juga. Habis makan sate, dia ngelapnya pakai kodok itu juga. Mainan favoritnya setiap hari adalah sama si kodok. Suatu hari dia nangis sejadinya karena kodok kesayangannya dimasak oleh bapaknya. Lama-lama dia ngiler juga tuh lihat bapaknya makan kodok. Saat dia coba ternyata enak sekali tuh. Bocil ini melihat sesuatu yang mencurigakan. Dia lalu bilang apabila cowok itu mengambil sesuatu. Tapi polisi nggak percaya dengan perkataan si bocil. Akhirnya si bocil pun pakai rencana B.
Dia coba membawa daging dan menunjukkannya ke kasir sebelum si cowok itu berhasil pergi. Dia mau memperagakan sulap, nantinya dagingnya itu bisa pindah ke orang lain katanya. Polisi jadi penasaran di belakang sana. Permainan sulap pun segera dilakukan setelah ngucapin mantra simsalabim. Langsung saja dagingnya itu pindah ke dalam jaket si cowok. Itu adalah daging yang mau dicuri si cowok tadi. Akhirnya cowok itu ditangkap oleh si polisi. Tapi sayangnya gak ada yang kasih like pada si bocil cewek ini. Baru saja ayah ini membeli es krim buat kedua anaknya. Tapi saat dilihat kok ukurannya tinggi sebelah ya. Dia lalu ingat bila anaknya kecil itu suka rewel. Maunya diperlakukan sama dengan kakaknya. Kalau enggak dia akan rewel terus. Muncullah ide baru supaya sama tingginya. Lalu es krim yang tinggi dimakan sedikit oleh si ayah. Sekarang kan keduanya sudah sama tinggi deh. Sialnya waktu mau dikasih, es krim anaknya yang kecil malah terjatuh. Langsung saja si bocil nangis dan rewel lagi deh seperti biasa. Aduh, bocil cowok ini selalu memakai sepatu jelek di setiap harinya. Si nenek yang melihat itu jadi sedih sekali. Lalu dia ambil kalung kesayangannya dan menjualnya di toko perhiasan yang tidak jauh dari rumahnya. Kemudian dia pun masuk ke toko sepatu dan membeli sepatu boot yang bagus buat cucunya. Si cucu senang sekali mendapatkan hadiah sepatu ini. Lalu dia juga memberikan satu hadiah spesial buat si nenek. Kira-kira apa isinya ya? Ternyata si cucu sempat melihat si nenek menjual kalungnya di toko tersebut. Lalu dia bertekad untuk bekerja keras supaya bisa punya uang banyak. Hingga akhirnya dia pun dapatkan uang yang cukup banyak. Dan berhasil membeli kalung kesayangan si nenek tersebut. Kalau kamu sayang sama nenek, klik like ya. Karena kondisi perang, bocil dan ibunya ini harus pergi. Ayahnya harus ikut perang. Jadinya nggak bisa ikut deh. Mulanya si bocil tertawa melihat si ayah yang sedang menghiburnya. Tapi setelah melihat ibunya menangis sedih, dia pun baru sadar sekarang. Mungkin mereka nggak akan bertemu kembali. Dia pun langsung menangis bersama ibunya. Si ayah terus menghibur anaknya, walaupun hatinya harus menahan sedih. Kalau kamu sayang sama ayah, klik like ya. Si kakak ini usil sekali. Diam-diam dia pasang balon terbang di belakang baju adiknya. Adiknya ini hanya bisa pasrah sedang dikerjain oleh kakaknya itu. Langsung saja si adik mulai terbang melayang ke atas. Tapi anehnya, si adik nggak takut sama sekali, malah tertawa senang. Dia merasa jadi Superman bisa terbang. Kalau kamu suka adik lucu ini, klik like ya.